Baik, cukup di sini ya pertemuan kita pada kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin kurang jelas bisa ditanyakan lewat grup atau chat pribadi saja. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bersanggar aja ya. Oke, bisa dimengerti ya. Nanti minggu depan disanggar. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Maaf ya, kakak agak telat. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Pak. Oke. Tadi yang bawa laptop, Rega sama Shiva ya. Terima kasih ya, karena tadi nggak sempat sih soalnya ada keperluan, tapi cuma sebentar aja. Terima kasih banyak sudah dibawain. Sama-sama, Pak. Oke, sebentar ya teman-teman, saya nyalain terlebih dahulu. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua, Pak. Masuk semua ya? Alhamdulillah. Sebentar. Sudah terlihat belum gambarnya? Yang bagian belakang kelihatan kan? Oke. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman hari ini masih pada semangat belum? Semangat, Pak. Loh. Kok lemes? Emangnya tadi pagi itu teman-teman udah pada sarapan belum? Ada yang belum, Pak. Loh, ada yang belum sarapan? Siapa? Wildan sama Rofi. Wildan sama Rofi belum sarapan. Kenapa tadi pagi belum sarapan? Kesiangan, Pak kita. Oh, kesiangan. Emang kenapa kok bisa kesiangan nih? Coba ceritain. Begadang, Pak, tadi malam. Begadang. Begadang karena apa? Tugas, Pak. Tugas. Tugas apa emangnya? Matematika, Pak. Tugas matematika. Sebentar, kelas 7B. Kalian diajar matematika sama ibu siapa? Ibu Maria, Pak. Oh, Ibu Maria. Kalau dari pandangan saya itu memang beliau itu terkenalnya tegas, dan juga kalau masih tugas itu memang mepet deadline. Jadi saran dari saya, kalau misalkan kalian diberi tugas sama beliau, cepat-cepat dikerjakan aja, jangan buru-buru ya. Soalnya yang dipertaruhkan itu waktu kalian nanti akan terpotong karena menjadi tugas kalau mepet deadline. Nah, waktu kalian itu juga waktu tidur kalian itu. Jadi kalau misalkan waktu kalian terpotong, waktu tidur kalian terkurang, nanti paginya kalian bakal tidak semangat dan tentunya akan mempengaruhi belajar di kelas. Jadi untuk kedepannya nanti saran dari saya tolong dikerjakan aja tugas itu, jangan mepet deadline ya. Ya, baik, bisa dimengerti? Dimengerti, Pak. Oke. Nah, pada kali ini kita akan belajar sesuatu nih berkaitan dengan tulis menulis. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang tes deskripsi, yang mana kita sudah praktek menulis dan presentasi hasil dari teks deskripsi tersebut. Nah, pada kali ini kita akan belajar lagi tentang tulis menulis dan tentunya lebih kompleks. Dan pastinya kalian sangat familiar dengan tulis menulis seperti ini. Kalau begitu saya akan kasih clue, siapa yang bisa menebak akan saya kasih poin. Sebentar ya. Oh, mati lagi. Maaf ya. Oke. Nah, saya isi dulu ya teman-teman. Iya, Pak. Jadi ada dua gambar yang sangat familiar sekali. Yang sebelah sini namanya SpongeBob. betul. Kalau yang sebelah sini namanya Patrick. betul. Beri tepuk tangan. Nah, ada kelompok SpongeBob dan Patrick. Mereka lagi ngapain ya? Ada yang bisa nebak mereka lagi ngapain? Saya, Pak. Iya nih Pak. Sedang menulis surat. Oke, menulis surat, benar ya? Nah, siapa yang menulis surat? Si SpongeBob atau si Patrick? SpongeBob, Pak. Si SpongeBob yang menulis surat, dan yang menerima surat adalah Patrick. benar banget. Siapa tadi? Arham, Pak. Arham. Oke, Arham. Jadi SpongeBob sedang menulis sebuah surat yang akan dikirim ke Patrick sebagai pembaca surat. Nah, jadi kesimpulannya kita akan belajar mengenai surat dan bagian-bagiannya lebih dalam lagi. Kalau kalian waktu SD itu pernah belajar surat belum? Kelas 6 itu
Saya ingat kayaknya pernah deh, tapi cuma sekilas aja. Kalau prakteknya bagaimana? Belum praktek, Pak. Oh, belum ada praktek. Oke. Di kelas 7 ini, untuk bab surat, kita akan belajar juga mengenai jenis-jenis surat, struktur, dan pastinya ada prakteknya. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu surat. Nanti kalian akan ada tugas. Oke, definisi dari surat. Jadi, surat itu adalah sebuah alat komunikasi tertulis yang fungsinya untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa pemberitahuan, laporan, ataupun hal-hal yang harus ditulis yang nantinya dikirim ke yang penerima surat. Jadi, surat ini melibatkan dua orang pihak yang seperti tadi pada contoh gambar tadi, yakni si pengirim surat atau si penulis surat dan penerima surat sebagai pembaca surat. Kelihatan ya dari belakang? Kelihatan. Oke. Nah, surat itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Jadi ada surat resmi atau bisa disebut dengan surat dinas, surat pribadi, dan yang terakhir ada surat digital. Nah, untuk surat digital ini kita akan membahas di lain waktu. Kalau misalkan ada kesempatan, yang terpenting untuk sekarang ini kita lebih berfokus pada surat resmi dan surat pribadi. Jadi kalian harus tahu apa itu surat resmi dan apa itu surat pribadi, apa saja strukturnya dan apa yang membedakannya. Oke teman-teman, di sini ada tugas satu. Pak, kok ada tugas sih? Gak apa-apa dong, biar kalian tahu. Jadi untuk tugasnya, di sini ada 20 siswa ya? Iya, Pak. Oke, dalam 20 siswa itu saya bagi menjadi dua kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 10 anggota. Nah, tugasnya, kalian sudah bawa kertas folio belum? Kalau misalkan ada yang belum bawa, nanti saya kasih. Semua sudah bawa, Pak. Oh, sudah bawa semua? Oke, terima kasih ya. Nah, jadi tugasnya ini. Kalian mencari 4 hal ini. Boleh kalian explore ke perpustakaan atau melalui media online. Semua bawa HP. Bawa. Kalau misalkan tidak ada yang bawa HP, boleh minjem gambarnya. Nanti kan kalian berkelompok juga kan. Nanti saya kasih waktu sekitar 25 menit cukup. 30 menit aja, Pak. Oke, 30 menit aja. Kalian boleh ke perpus, boleh di sini, bebas pokoknya. Yang terpenting kalian mencari informasi berkaitan dengan yang pertama, pengertian surat resmi dan surat pribadi. Jadi kalian tulis kesimpulan dari teman-teman kalian. Jadi satu aja. Jadi satu lembar itu adalah kesimpulan dari pendapat teman-teman. Dan yang kedua, tujuan surat resmi dan surat pribadi itu apa? Yang ketiga, ciri-ciri dari surat resmi dan surat pribadi itu apa? Kalian tulis sejelas-jelasnya. Dan yang terakhir, menjelaskan struktur surat resmi dan surat pribadi. Ini kalian jangan dijelaskan aja ya. Kalian tulis aja di papan ini, nanti kita bahas sama-sama. Oke? Mengerti ya? Nah, dari masing-masing kelompok itu, kalian tunjuk 2 perwakilan. Satu cewek, satu cowok. Nanti presentasi di depan sini. Oke, setelah presentasi nanti, kita akan simpulkan secara sama-sama definisi dari keempat komponen ini. Baik, apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih ya. Tadi yang bertanya Rina ya? Oke, sebentar. Tadi Rina bertanya, kalau satu kelompok itu nanti membahas 2 surat atau 1 surat saja. Nah, jadi satu kelompok itu nanti membahas 1 surat aja. Begini aja. Sebelah sini nanti surat apa? Resmi. Surat resmi ya. Kalau sebelah sini Pribadi, surat Pak. pribadi. Oke. Jadi begitu aja ya, biar saling berbagi. Nanti kalau misalkan dari surat pribadi ada yang ingin bertanya tentang surat resmi, bisa saling berbagi, saling bertanya, saling menjelaskan. Atau kita nanti akan menjelaskan secara bersama-sama. Baik, bisa dimengerti. Untuk media dan mencari informasi saya bebaskan ya, bukan hanya lewat handphone ataupun di perpus, boleh pakai buku paket atau buku data yang kalian tahu. Carilah sebanyak mungkin. Oke, bisa dimengerti? Baik, langsung saja mencari informasi. 30 menit kemudian. Oke, gimana? Seru gak tadi? Selama 30 menit, 32 menit gak apa-apa. Kalian berkelompok, belajar secara kelompok, mencari informasi dari 4 komponen ini. Ada yang di perpus, ada yang di kelas, ada yang di gazebo. Banyak sekali. Saya tadi lihatnya, wah anak-anak hari ini tuh
memang aktif sekali. Bahkan walaupun ada yang tidak sarapan, tapi masih tetap aktif. Saya alami saya sekali. Gimana tadi kita dapat informasi yang banyak belum? Informasi yang kalian temukan. Tadi di perpustakaan ada nggak buku yang membahas tentang surat ini? Surat-surat ini? Ada ya? Tadi nggak ada yang ikut kan? Alhamdulillah. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalkan nanti ada dua perwakilan dari setiap kelompok, jadi surat resmi dan surat pribadi, maju menceritakan, mendeskripsikan, dan menjelaskan apa yang akan dijelaskan tentang surat dari 4 komponen ini, dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan struktur. Not ya teman-teman, untuk bagian poin keempat, struktur ini ditulis 1, 2, 3-nya aja. Jadi ditulis 1 sampai 10 atau misalkan 1 sampai 5 gitu. Jadi yang ditulis strukturnya aja, tidak usah dijelaskan. Nanti kita akan jelaskan secara bersama-sama. Oke, bisa dimengerti? Oke. Yang pertama akan maju adalah kelompok dari surat resmi. Silakan maju 2 perwakilan, 1 cewek 1 cowok, dan dilanjut dengan perwakilan dari surat pribadi. Oke, beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk teman kalian. Oke, beri tepuk tangan pada kelompok 1 dan kelompok 2. Bagus ya, semuanya sudah menjelaskan mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri hingga strukturnya juga ditulis secara lengkap. Oke, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan membahas secara bersama-sama apakah yang dipaparkan oleh teman-teman kalian waktu maju itu sesuai dengan yang ada di sini. Oke, jadi kita ke pengertian dan tujuan. Nah, di sini ada referensi, silahkan disimak nanti setelah pembelajaran ini di rumah ya. Dipelajari lagi, dilatih lagi, atau bahkan mungkin bisa menulis surat resmi dan surat pribadi secara mandiri tanpa harus melihat di internet. Oke, jadi untuk tugas kalian nanti minggu depan adalah praktek menulis surat resmi dan surat pribadi. Nah, nanti dipelajari ya link yang sudah saya bagi di sini. Kalian pelajari, atau kalau misalkan ada metode atau bahan ajar yang lain yang lebih mendukung, saya perbolehkan. Jadi kalian mempelajari pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur ini, atau bahkan kalian bisa mulai melatih menulis surat resmi dan surat pribadi. Untuk minggu depan, 1 jam kita gunakan untuk praktek menulis surat resmi dan surat pribadi. Setelah itu, maju satu-satu saya tunjuk huruf aksen, saya akan cek apakah sesuai dengan yang ada di papan tulis seperti ini. Kalau misalkan ada yang salah, nanti saya betulkan dan akan saya jelaskan biar kalian lebih paham. Mengerti? Oke. Untuk PPT-nya nanti akan saya kirim ke grup kelas, atau kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa tanya di WA pribadi saya. Oke, ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Apabila ada tangannya diletakkan di bagian kanan atau terserah bebas itu bisa mana? Di bagian sebelah kanan, seperti ini atau di sebelah sini? Kalau ada tangan diletakkan di sebelah sini, itu keduanya dua tangannya memang harus diletakkan di sini. Kecuali dia ada 2 orang yang menulis
pertanyaan. Kegiatan pembelajaran pada hari ini saya tutup sampai di sini. Jangan lupa dipelajari lagi apa yang sudah saya katakan tadi karena minggu depan kita akan praktek. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih untuk kelas 7B. Saya tunggu minggu depan kalian harus bisa menulis surat resmi dan surat pribadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti minggu depan di sini lagi ya. Oke, selamat siang.